Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak. Selamat ketemu kembali di dunia lain meskipun kita tidak bisa tatap muka. Meskipun hari ini kita tidak bisa tatap muka, tapi kegiatan MGMP masih tetap bisa kita laksanakan dengan daring. Untuk kegiatan MGMP pada hari ini, kita akan bahas materinya tentang AKM. Untuk kegiatan hari ini, susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua MGMP, kemudian yang acara ketiga materi yang akan disampaikan oleh Bu Karyawati. Monggo Ibu Bapak, sebelum kita mulai acaranya, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama agar kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat buat kita, buat anak didik kita yang sekarang sedang belajar di rumah. Semoga nanti kita ke depan bisa mengajar dengan lebih variatif, dengan lebih kreatif, sehingga anak-anak tetap dengan nyaman bisa belajar di rumah. Monggo Ibu Bapak, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua MGMP, monggo Pak Prayit, saya persilakan. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, kita dapat melaksanakan kegiatan MGMP Matematika Kabupaten Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita berupa ajaran agama Islam. Ketiga kalinya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang pagi hari ini bisa bergabung di kegiatan MGMP di semester genap. Bapak Ibu, ini menindaklanjuti dari pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, maka MGMP Kabupaten Kediri di semester genap ini melaksanakannya dengan daring, Bapak Ibu. Nanti sambil melihat perkembangan, sebenarnya kita lebih enak kalau tatap muka gitu, bisa berkangen-kangenan, tetapi karena ini masih ada pembatasan dari Kabupaten Kediri, kita wajib melaksanakan. Untuk hari ini materinya insya Allah adalah AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi sekarang kalau panjenengan mengikuti guru belajar, mungkin panjenengan yang sudah, mohon maaf Bapak Ibu, tolong dimatikan dulu, nanti gantian. Nanti kangen-kangenannya di akhir nih, boleh. Di akhir kegiatan nanti kita kangen-kangenan sama teman-teman. Yang hari ini beberapa saat saja, nggak usah terlalu lama. Nanti ada materi dari Bu Karya
itu mengenai asesmen nasional. Mungkin nanti banyak yang perlu didiskusikan. Kalau di semester ganjil kemarin kan Pak Bambang juga sudah menyinggung mengenai asesmen nasional, terus ditambah panjenengan ikut diklat guru belajar di Kemendikbud itu ya. Insya Allah kan panjenengan sudah banyak yang paham. Nah, untuk sharing hari ini kita sharing, nanti ada sekilas disampaikan asesmen nasional, terus nanti kita sharing sehingga nanti pada pelaksanaan asesmen nasional kita sudah tidak asing lagi. Paling enggak guru matematika sudah mengerti, mengenal paling enggak asesmen nasional itu apa. Nanti panjenengan dilewat di grup WA bisa usul juga di semester genap ini panjenengan nanti kegiatannya menginginkan seperti apa. Gitu, contohnya hari ini panjenengan tidak dapat konsumsi karena berada di rumah masing-masing gitu. Nah, nanti itu bisa kita diskusikan untuk matematika di semester genap nanti. Di akhir kegiatan nanti berupa apa, sambil lihat perkembangan atau situasi semoga semakin membaik sehingga MGMP matematika nanti juga bisa tatap muka lagi, kita semakin bersatu, guyup rukun seperti tahun-tahun yang lalu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sekali lagi tolong diikuti kegiatan ini. Mohon dimatikan dulu teman-teman nanti biar searah dulu, nanti di kegiatan akhir kan kita bisa tanya jawab dan bisa juga saling kangen-kangenan dengan teman yang lain. Ngaten Bapak Ibu Nanti untuk silaturahim kita, usul, saran dan lain-lain, kan kita punya grup MGMP Matematika tahun 2020-2021. Kayaknya kok belum populer ini. Yang masih ramai di Warkop. Yang MGMP 2020-2021 itu wadah kita koordinasi pelaksanaan MGMP di semester genap ini. Nanti segala informasi akan disampaikan di sana. Mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi mohon untuk mikrofonnya Bapak Ibu dimatikan dulu. Nanti panjenengan mengikuti kegiatan ini sebentar saja. Kalau sudah nanti baru kita bisa tanya jawab, jadi bisa dua arah. Saya mohon maaf Bapak Ibu apabila pengurus ada kesalahan atau melayani panjenengan banyak kekurangan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Riring. Terima kasih Pak Yed yang sudah menyampaikan informasi tentang kegiatan MGMP ke depan. Kalau ada perubahan nanti kita bisa bicarakan bersama, bisa lewat grup MGMP yang tahun 2021. Untuk acara selanjutnya, materi yang akan kita bahas hari ini tentang AKM. Monggo sekali lagi Ibu, Bapak, biar nanti penjelasan dari Bu Karya terdengar oleh semuanya. Mohon mikrofonnya di-unmute dulu, sehingga nanti kalau ada yang ingin bertanya, nanti akan diberi kesempatan setelah materinya selesai oleh Bu Karya. Monggo, untuk materi hari ini AKM, waktu sepenuhnya saya persilahkan ke Bu Karyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus MGMP, yang terhormat Bapak Ibu seluruh peserta MGMP Matematika Kabupaten Kediri,
marilah kita sharing tentang materi AKM. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti BIMTEK AKM. Semoga dengan adanya kompetensi Bapak Ibu yang semakin meningkat membawa kepada pendidikan Indonesia akan semakin lebih baik. Bapak Ibu, dari kebijakan tentang kebijakan ujian nasional dan asesmen nasional. Ini materi dari BSNP. BSNP sebagai penyelenggara ujian nasional sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan, jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur non-formal kesetaraan pasal 67 ayat 1. Saya lanjutkan. Pemanfaatan hasil ujian nasional, pemetaan mutu program dan pendidikan dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Nah, ini untuk tahun 2021 penilaian hasil belajar oleh pemerintah berupa UN itu sudah ditiadakan. Ini dihapus. Dasar penghapusan yaitu hasil rapat terbatas pembahasan UN tanggal 24 Maret tahun 2020. Alasannya karena pandemi COVID-19. Dasar regulasinya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat coronavirus COVID-19. Anatomi kebijakan, evaluasi dan penilaian. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik, jadi oleh Bapak Ibu guru sekalian, dalam satuan pendidikan, oleh lembaga sendiri secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 58 ayat 2. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kebijakan ujian nasional sampai saat ini masih dalam posisi dibekukan melalui SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Tugas BSNP untuk menyelenggarakan UN ditangguhkan sampai terbentuknya kebijakan baru ujian nasional. Yang ketiga, asesmen nasional yang sedang dirancang lebih merupakan evaluasi dari pemerintah untuk menilai kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas belajar peserta didik secara berkelanjutan. Dan tentang asesmen nasional sudah ada dalam siaran pers Kemdikbud nomor 293/Sipres/6/9 tahun 2020. Bapak Ibu, sekarang kita memasuki pada materi inti yaitu asesmen nasional. Untuk revolusi industri yang 1.0 yaitu penemuan mesin uap, 2.0 penemuan listrik, 3.0 penemuan tentang komputer dan internet,
Dan sekarang kita berada pada revolusi industri 4.0, ditemukannya robot-robot yang canggih. Dampak industri 4.0, disrupsi pekerjaan. Pekerjaan yang bersifat manual dan rutin dapat digantikan oleh mesin secara otomatis. Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan bernalar dan interpersonal merupakan pekerjaan yang tidak banyak terdampak otomasi. Untuk permintaan pekerja dengan keterampilan high order skill, permintaan tenaga kerja untuk pekerjaan non-rutin yang membutuhkan kemampuan interpersonal dan analisis semakin meningkat. Yang kedua, tren menurunnya permintaan tenaga kerja untuk pekerjaan manual dan rutin. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan dampak industri 4.0 dalam PJJ. Bapak Ibu, kita harus selalu belajar tentang IT yang digunakan dalam PJJ sehingga seluruh siswa bisa terlayani dengan baik dan hasilnya agar bisa memuaskan. Untuk hasil PISA, untuk membaca 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Matematika 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Untuk sains 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Dan ini yang ranking 1 paling di bawah adalah matematika, peringkatnya tertinggi 71%. Lah, ini kita sebagai guru matematika merupakan tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang sebelah kanan, perundungan. Perundungan kalau kita artikan biasanya dirundung sedih, dirundung rasa takut, dirundung rasa puas. Nah, ini untuk presentasi 41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan. Nah, ini sehingga kecenderungannya siswa kita membolos ke sekolah. Kemudian untuk pola pikir berkembang, hanya 29% siswa Indonesia setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak. Sehingga siswa yang termotivasi misalnya ingin berkembang itu hanya 29% saja. Nah, ini sebagai guru kita harus bisa meningkatkan persentase siswa untuk berkarakter yang lebih baik. Sekarang kemampuan guru-guru di Indonesia masih belum sebaik standar yang diharapkan. Untuk guru SMP 58,6% dengan nilai UKG 57 dari 100. Lah, kalau KKM kita misalnya 75 untuk siswa, guru dengan UKG skor rata-rata 57 dari skor maksimal yaitu 100. Berarti kita harus berpacu agar kompetensi kita semakin meningkat. Kemudian dalam sosialisasi AKM yang dilaksanakan oleh Bapak Pengawas yang ada di Kecamatan Pagu itu dengan peserta seluruh kepala sekolah SD, seluruh guru SD kelas 5, Wakasek akademik dan kepala sekolah SMP. Itu nilai yang dicapai daya serapnya rata-rata adalah 66,67. Jika dihubungkan dengan KKM siswa, padahal Pak Wandi sebagai pengawas menerangkannya juga sudah satu persatu dan
sangat jelas tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga literasi itu tidak hanya diterapkan pada siswa saja, tetapi diawali dari guru. Pada saat saya mendapatkan materi dari Pak Samsul tentang RPP yang mengintegrasikan 4C di SMP 2 Pare, bahwa teladan itu yang diharapkan oleh beliau, sehingga kita harus bisa memberi teladan kepada siswa. Literasi guru diharapkan untuk diterapkan dulu, baru kita mengarahkan kepada siswa. Kemudian tren untuk ini skor aksi Bapak Ibu untuk seluruh wilayah Indonesia, skornya tidak bisa merata. Yang tertinggi diperoleh di DKI Jakarta dan di daerah Yogyakarta. Sehingga harapan pemerintah seluruh wilayah di Indonesia itu bisa secara merata memperoleh pendidikan yang lebih baik. Ini untuk contoh soal. Pada saat ujian nasional, contoh soalnya hanya berupa pilihan ganda saja, dan ini anak-anak sudah sangat familiar. Tetapi pada AKM, walaupun dalam BIMTEK kemarin Bapak Menteri untuk AKM tidak perlu ada persiapan khusus, tetapi kita harus tetap mengenalkan kepada siswa dimulai hari ini. Nah, ini untuk soal-soal Bapak Ibu kemarin pada saat semester 1 pada kegiatan MGMP sudah menyusun soal-soal tentang AKM, dan Bapak Ibu insya Allah sudah menguasai semuanya. Untuk soal-soalnya langsung ke materi berikutnya. Yang kita kenal adalah AKM, tetapi sesungguhnya adalah tentang Asesmen Nasional 2021. Di dalam Asesmen Nasional itu ada 3 materi. Yang pertama AKM, yang kedua literasi membaca, dan yang ketiga ada literasi dan literasi numerasi. Nah, di dalam Asesmen Nasional selain AKM ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Survei karakter mengubah sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar yang non-kognitif. Untuk survei lingkungan